Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah komunikasi bisnis dengan dosen pengampu Bapak Agus Joharudin SSY ME. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan 5 orang, terdiri dari saya sendiri Andika Rafael Saputra dengan NIM 12592500086. Saya Siti Fadila dengan NIM 1259250015. Saya Sofia Rahmani dengan NIM 12592501004. Saya Raisya Livia Zahra dengan NIM 12592500098. Saya Mega Marita dengan NIM 12592500085. Akan menyampaikan presentasi dengan tema teknik penyampaian pesan persuasif. Mari kita beranjak kepada pembahasan. Baik, di sini saya akan menyampaikan mengenai konsep dasar pesan persuasif. Pesan persuasif adalah bentuk komunikasi yang disusun secara strategis dengan tujuan untuk memengaruhi cara berpikir, sikap, keyakinan, maupun tindakan audiens. Proses persuasi tidak dilakukan dengan paksaan, melainkan melalui pendekatan logis, emosional, dan kredibilitas yang dapat diterima akal sehat. Dalam dunia bisnis, persuasi menjadi alat utama untuk memperoleh dukungan dari berbagai pihak. Misalnya, saat meyakinkan investor agar menanamkan modal, membujuk konsumen agar membeli produk, atau mendorong karyawan agar menerima perubahan kebijakan perusahaan. Tanpa kemampuan menyampaikan pesan persuasif, komunikasi bisnis cenderung berjalan satu arah dan sulit menghasilkan keputusan yang diharapkan. Jika komunikasi informatif hanya bertujuan memberitahu, maka komunikasi persuasif bertujuan mengubah. Informasi adalah bahan bakunya, sedangkan persuasi adalah cara mengolah bahan tersebut agar audiens tergerak melakukan sesuatu. Selanjutnya, pentingnya pesan persuasif dalam bisnis. Mengapa perlu dipelajari? Kemampuan menyusun pesan persuasif bukan sekedar soft skill tambahan, melainkan kompetensi inti bagi setiap pelaku bisnis. Berikut ada beberapa alasan utamanya. Yang pertama, membantu mencapai tujuan komunikasi bisnis. Setiap proposal, presentasi penjualan, ataupun email penawaran memiliki tujuan. Pesan persuasif memastikan tujuan tersebut tersampaikan dengan jelas dan mendorong audiens merespon sesuai harapan. Tanpa persuasi, pesan hanya menjadi informasi yang lewat begitu saja. Kedua, membangun hubungan yang saling menguntungkan. Persuasi yang etis tidak memanipulasi, tetapi menyelaraskan kepentingan perusahaan dengan kepentingan audiens. Ketika pelanggan merasa kebutuhannya dipenuhi, kepercayaan tumbuh, dan hubungan jangka panjang terbentuk. Ini lebih murah daripada terus mencari pelanggan baru. Ketiga, ada meningkatkan kepercayaan audiens. Audiens saat ini kritis dan dibanjiri oleh banyak pilihan. Pesan yang logis, konsisten, dan didukung bukti membuat perusahaan dipersepsikan kredibel. Kepercayaan ini menjadi modal saat krisis atau saat meluncurkan produk baru. Keempat, mendukung proses negosiasi dan pengambilan keputusan. Dalam negosiasi, kedua pihak membawa kepentingan masing-masing. Pihak yang mampu merangkai argumen persuasif akan lebih mudah mendapatkan kesepakatan yang win-win. Begitu pula dalam rapat internal, ide yang disampaikan secara persuasif lebih cepat disetujui pimpinan. Persuasif sebagai inti daripada kunci keberhasilan bisnis. Keberhasilan bisnis di era kompetisi ketat tidak hanya ditentukan oleh seberapa bagus produk atau jasa yang ditawarkan. Produk terbaik pun bisa gagal di pasar jika tidak dikomunikasikan dengan meyakinkan. Sebaliknya, produk dengan kualitas standar dapat unggul karena perusahaan mampu merangkai pesan yang menyentuh logika dan emosi audiens. Dengan kata lain, kemampuan menyampaikan pesan secara meyakinkan adalah jembatan antara kualitas produk dengan keputusan pembelian. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan pesan persuasif. Apa itu tujuan penyampaian pesan persuasif? Yaitu pesan yang sifatnya mengajak atau diajak atau mengajak gitu ya. Nah,
Kalau bahasa sederhananya tuh pertama menarik perhatian, yaitu membuat orang lain mau melihat atau mendengarkan pesan yang kita sampaikan, lalu membangun ketertarikan, di mana membuat orang tersebut mulai merasa tertarik atau merasa penasaran dengan isi pesan kita. Lalu yang ketiga ada menumbuhkan keyakinan, di mana membuat mereka percaya dan yakin bahwa apa yang kita katakan itu benar atau baik. Lalu yang terakhir ada mendorong tindakan. Nah, itu tuh menggerakkan mereka untuk melakukan apa yang kita harapkan, misalnya membeli produk, mengikuti aturan, atau menyetujui ide. Oke, selanjutnya ada karakteristik pesan persuasif yang efektif, yaitu ciri-ciri pesan ajakan yang baik dan berhasil. Bahasa sederhananya, pertama, fokus pada kebutuhan pendengar, di mana pesan harus membahas apa yang penting atau dibutuhkan oleh orang lain, oleh orang yang mendengarkan, bukan cuma apa yang kita inginkan. Lalu kedua, manfaatnya jelas, di mana orang langsung tahu keuntungan atau fungsi yang mereka dapatkan jika mengikuti ajakan tersebut. Lalu ada logis dan teratur, di mana penjelasannya masuk akal dan disampaikannya secara urut, tidak berantakan, agar mudah dipahami. Lalu ada bukti nyata. Nah, ajakan itu didukung oleh data, fakta, atau bukti kuat, bukan sekadar omong kosong atau opini pribadi. Lalu yang terakhir ada sopan dan profesional, di mana menggunakan bahasa yang santun dan menghargai orang lain agar mereka merasa dihormati. Sekian. Analisis audiens. Mengapa audiens harus dipahami? Karena setiap audiens memiliki kebutuhan, latar belakang, dan cara berpikir yang berbeda. Oleh karena itu, pesan harus disesuaikan agar mudah dipahami oleh audiens. Dan aspek yang perlu dianalisis yaitu ada 4. Yang ke-1, karakteristik audiens. Yang kedua, tingkat pengetahuannya. Yang ketiga, kebutuhan dan harapan. Yang keempat, sikap terhadap pesan. Lanjut, penyesuaian pesan dengan audiens. Pesan persuasif harus berfokus pada manfaat yang diperoleh audiens, bukan hanya kepentingan menyampaikan pesan. Contohnya, produk kita berkualitas tinggi dan produk ini membantu Anda bekerja lebih cepat dan efisien. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kalian pernah mendapatkan pesan dan ketika pesan itu disampaikan, kita dapat langsung memahami pesan tersebut? Mungkin pesan tersebut menggunakan teknik AIDA. Dalam slide ini terdapat teknik AIDA yang digunakan untuk menyusun pesan persuasif agar lebih efektif. Yang pertama adalah attention atau menarik perhatian audiens. Pada tahap ini, komunikator harus mampu membuat audiens fokus sejak awal. Misalnya, dengan memberikan pertanyaan atau memberikan fakta yang relevan dengan pesan tersebut. Dan yang kedua adalah interest atau membangun minat. Setelah perhatian audiens didapatkan, kita perlu membuat mereka lebih tertarik untuk terus mendengarkan dengan menyampaikan informasi yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Dan yang ketiga adalah desire atau menciptakan keinginan. Pada tahap ini, komunikator menunjukkan manfaat atau nilai yang ditawarkan sehingga audiens merasa membutuhkan atau menginginkan hal tersebut. Dan yang terakhir adalah action, yaitu mendorong audiens untuk mengambil tindakan. Misalnya, membeli produk, menggunakan layanan, menerima ide yang disampaikan. Jadi, teknik AIDA ini membantu pesan persuasif yang disampaikan secara bertahap, mulai dari menarik perhatian hingga mendorong audiens untuk melakukan tindakan. Menggunakan teknik AIDA yang telah disampaikan tadi, keberhasilan menyampaikan pesan persuasif juga
sangat dipengaruhi oleh bagaimana cara komunikator menyampaikan pesannya. Adapun cara penyampaian pesan persuasif agar efektif, yang pertama, pesan perlu didukung oleh data yang relevan agar meyakinkan audiens. Yang kedua, menggunakan bahasa yang positif karena dapat menciptakan komunikasi yang lebih nyaman dan profesional. Yang ketiga, berikan contoh nyata agar audiens mudah memahami pesan yang disampaikan. Lebih baik lagi, contoh yang disampaikan ini tuh contoh yang terbaru agar audiens dapat mengetahui contoh tersebut. Dan yang keempat, membangun kredibilitas komunikator karena audiens ini tuh lebih cenderung percaya kepada orang yang memahami topik yang sedang dibahas. Dan yang terakhir, tunjukkan manfaat secara jelas sehingga audiens mengetahui mengapa mereka harus atau perlu menerima pesan yang telah disampaikan oleh komunikator, sehingga audiens dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan menerapkan strategi-strategi tersebut, pesan persuasif pun akan lebih mudah dipahami, dipercaya, dan mampu mencapai tujuan komunikasi yang diinginkan. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan hambatan-hambatan dalam komunikasi persuasif. Dalam hambatan ini terdiri dari beberapa faktor. Faktor yang pertama yaitu pesan kurang jelas. Jadi, jika pesan yang kita sampaikan itu kurang jelas, sulit dimengerti, dan juga sulit dipahami, maka audiens akan kesulitan untuk memahami maksud dari pesan yang kita sampaikan tersebut. Yang kedua, audiens tidak percaya pada sumber pesan. Nah, maksudnya itu jika walaupun pesan yang kita sampaikan itu isinya bagus, isinya baik, bijak, dan juga bermanfaat, tetapi jika menurut audiens cara penyampaian kita itu kurang kredibel, maka mereka cenderung akan mengabaikan pesan yang kita sampaikan, bahkan tidak mengikutinya. Nah, yang ketiga, kurangnya bukti pendukung. Kurangnya bukti pendukung ini juga menjadi hambatan dalam komunikasi persuasif karena audiens membutuhkan bukti pendukung berupa foto, video, ataupun dokumentasi lainnya untuk meyakinkan mereka terhadap pesan yang kita sampaikan. Nah, yang terakhir, perbedaan persepsi antara komunikator dan juga audiens. Perbedaan ini dapat juga menjadi hambatan karena seringkali menjadi kesalahpahaman antara mereka. Maka dari itu, kita harus benar-benar memperhatikan beberapa faktor-faktor dalam hambatan komunikasi persuasif ini supaya kita bisa mendapatkan hasil yang baik dan juga kemauan kita pun tercapai dengan komunikasi persuasif yang baik dan pesan kita diterima baik oleh audiens. Jadi di sini saya akan menjelaskan kesimpulan dari komunikasi persuasif. Ini ada beberapa poin penting dalam komunikasi persuasif. Yang pertama, memahami audiens. Jadi komunikator harus memahami kondisi audiens, karakteristik audiens, dan juga harapan audiens supaya pesan yang disampaikan itu lebih relevan. Yang kedua, pesan harus menawarkan manfaat yang relevan. Jadi kita bukan hanya menyampaikan pesan saja, tetapi juga menawarkan manfaat yang relevan dengan kebutuhan audiens sehingga mereka merasa harus mengikuti pesan yang kita sampaikan karena terasa bermanfaat bagi mereka. Yang ketiga, didukung fakta yang meyakinkan. Nah, yang ketiga ini supaya audiens lebih yakin, maka kita harus menambahkan fakta-fakta dalam pesan yang kita sampaikan, baik itu berupa foto, video, ataupun dokumen lainnya, supaya mereka bisa lebih yakin. Nah, yang terakhir, disampaikan dengan strategi. Jadi, kita menyampaikan pesannya itu dengan strategi, baik strategi dalam postur tubuh, cara berbicara, ataupun dengan menggunakan multimedia lainnya seperti misal gambar atau lainnya, supaya audiens merasa tertarik untuk mendengarkan atau mengikuti pesan yang kita sampaikan. Maka dari itu,
kita juga harus memperhatikan beberapa poin penting ini dalam komunikasi persuasif supaya komunikasi persuasif berjalan dengan lancar sesuai dengan yang kita inginkan dan juga dapat diterima baik oleh audiens. Terima kasih. Sekian presentasi yang kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.